Semangat lagi. Bertemu lagi dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang isomer alkana, alkena, dan alkuna. Mengapa senyawa karbon sangat banyak? Ternyata karena senyawa karbon memiliki isomer. Apa itu isomer? Isomer adalah senyawa karbon yang rumus kimianya sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Rumus kimia sama, tetapi struktur berbeda. Jika rumus struktur senyawa berbeda, akibatnya sifat fisika dan kimia senyawa juga berbeda. Kita mulai dari alkana. Alkana kamu sudah tahu bahwa rumus umumnya adalah CnH2n ditambah 2. Kita ambil contoh untuk N sama dengan 4. Coba, berarti dia adalah N-nya 4, C-nya 4. Hanya 2 kali 4, 8 tambah 2, 10. Nah, contoh C4H10. Dia memiliki isomer kerangka. Isomer kerangka itu artinya kerangkanya doang yang berbeda. Nah, kita ambil nih C-nya 4. Ini C1, 2, 3, 4. Ada 4. Kamu sudah tahu bahwa atom C selalu memiliki 4 ikatan kovalen ya. 4 ikatan kovalen. Sehingga di sini pasti ini tangan 1 berarti hanya butuh 3 sampai 4. Ini tangannya udah 2 berarti CH2, CH2, CH3. Dan Ibu sudah menjelaskan sebelumnya ya. Kemudian C4H10 ada strukturnya begini, rangkanya begini. Dia memiliki cabang. Ini rantai utama kan? Ini rantai utama. Kalau kita hitung jumlah C dan H-nya, pasti C-nya 4, H-nya 10. Kita coba ini ya. 1, 2, 3, 4. Hanya 3, 2, 2, 3, 10. Demikian ini. 1, 2, 3, 4. C-nya 4. Hanya 3, 3, 3, 1, 10. Artinya, rumus kimianya C4H10, tetapi strukturnya berbeda. Tentu namanya ini, kamu udah belajar, butana ya. Kalau ini namanya, kita nomori. Di sini ada cabang metil ya. CH3 itu metil pada C kedua. 2 metil propana. Sekarang kita lihat sifat fisiknya. Ternyata titik D di butana min 0,5, titik D di 2 metil propana min 11,7. Ya, dikatakan kalau dia semakin banyak bercabang, rantai lurus dibanding rantai bercabang, titik didihnya bercabang itu lebih rendah ya, itu umumnya. Oke. Sekarang kita lanjut. Ini tadi isomer kerangka alkana. Nah, ternyata alkana memiliki isomer optik. Apa itu isomer optik ya? Jadi senyawa karbon yang isomernya itu, senyawanya itu tidak bisa ditumpang tindihkan. Identik dengan tangan kanan dan tangan kiri. Kalau telapak tangan kanan, tangan kiri itu sama, berimpit ya. Tetapi kalau kita tumpang tindihkan, ibaratnya tangan kanan di bawah, telapaknya ke bawah, kemudian kita tindihkan di atas telapak tangan kiri, tentu dia tidak identik. Nanti kelingking akan bertindih dengan ibu jari ya. Jadi dia tidak sama. Identik tetapi tidak sama. Apa syarat dari isomer optik? Jadi syaratnya dia memiliki C asimetrik. Apa arti C asimetrik itu? C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Nah, kita ambil contohnya nih. CHFClBr. C mengikat ada H, ada F, ada Cl, ada Br. Kalau ini misalnya cermin, tentu di sini adalah Br, C, di sini tetap H, di sini ada Cl, di sini ada F. Sama, tetapi tidak identik ya. Saya ulangi, sama, tetapi memang berbeda dia ya. Itu isomer optik. Nanti untuk butanol bisa kamu cobakan sendiri ya. Butanol saya kasih rumusnya. Jadi
Ini sebenarnya di kelas 3 ya untuk alkohol. Ini CK2, jadi di sini OH. Di sini hanya tentu 3. Di sini tinggal 1. Di sini 2, di sini adalah 3. Nah, inilah C asimetrik. C ini mengikat 4 gugus berbeda. Pertama, kedua, ketiga, salah satunya adalah H. Ini juga mengikat 4 gugus yang berbeda. Inilah C asimetrik ya, disebutlah ini asimetrik karena C ini mengikat H, F, Cl, Br berbeda. Jadi syarat senyawa memiliki isomer optik adalah dia memiliki atom C asimetrik atau atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Sekarang untuk isomer alkena. Alkena tahu ya rumus umumnya apa, anak-anak? Adalah CnH2n. Nah, jika misalnya N-nya 4, berarti apa dia? C-nya 4, 2 kali 4 hanya 8. Oke. Nah, ini kerangka berbeda. Ini rangka lurus, ini rangka bercabang ya. Nah, kalau ini kita tuliskan, kita lengkapi ya. Ini C, tangannya 2. 1, 2, berarti kurang 2 lagi. CH2. Ini rangkap C. Di sini sudah ada 1, berarti tinggal 1. CH2, CH3. Kalau ini, berarti ini C, berarti C, tadi begini. C, ya, kita lengkapi cobaannya. Ini baru tangannya 2, berarti ini 2. Ini sudah ya, udah 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini 3, ini 3. Kalau kamu hitung, C-nya pasti C-nya 4, H8. Ini rantai lurus. Ini bercabang. Inilah cabangnya ya. Sekarang ada isomer posisi yang kedua. Jadi hanya posisi rangkapnya berbeda. Kalau di sini rangkap pada C1. Kalau di sini rangkap pada C kedua. Atau kalau kita singkat ini namanya berarti 2, 4 itu apa? Butena. Sorry. Ini yang 2 butena ya. Karena rangkap pada C kedua. Berarti ini adalah 1 butena. Kadang ibu sudah, kadang ini salah ya. Ya namanya udah tua. Oke nih, berikutnya untuk alkena ada memiliki isomer geometri ya. Isomer geometri itu untuk senyawa alkena yang ada ikatan rangkap tentunya. Kenapa ada isomer geometri atau isomer ruang ya? Itu karena perputaran ikatan rangkap tapi tidak memutus ikatan rangkap. Akibatnya strukturnya berbeda. Jadi ikatan rangkapnya berputar tanpa memutus ikatan rangkapnya. Sehingga dihasilkanlah 2 senyawa yang berbeda. Senyawanya berbeda tentu sifat fisika dan kimianya berbeda. Ini kita ambil nih 2 butena. 2 butena tadi sama dengan ini ya. Sama dengan ini. Kita lengkapi coba ya. CH3. Ini tinggal H ya. CH. Ini tinggal H. Tapi tadi rangkap. Ini CH3. Kita nomori misalnya. Nih. 2 dan 3. Di sini ada ikatan rangkap. Jadi caranya gini. Nah, ini yang nanti ikatan rangkapnya ini bisa berputar. Ini C2. Ini C3. C kedua mengikat H. Ini kita bikin H-nya di sini dalam bentuk ruang. Ini H. C ini selain mengikat H juga mengikat CH3. CH3-nya taruh di sini. Ini C ini selain mengikat H, yang ini C ini juga mengikat CH3. Taruh di sini. Atom yang sama atau gugus yang sama ada pada sisi yang sama. Jadi sama-sama di atas gitu. Ini sama kan? Ini sama-sama di bawah. Disebutlah dia cis ya. Cis 2 butena. Sekarang terang sebagaimana? Nah, kita coba nih, tetap rangkapnya tulis begini. Ini tadi begini ya. Nah, gugus yang sama kita bikin berseberangan. Ini H. Ini kita bikin hanya di sini. Berarti CH3-nya pindah ke sini. Sini CH3. Gugus yang sama berseberangan disebutlah dia trans. Oke, bisa dipahami ya? Itu untuk isomer alkena.
Sekarang untuk isomer alkuna. Ya, alkuna kamu udah tahu rumus umumnya. CnH2n dikurang 2. Nah, kita ambil N-nya 5 ya. Tentu berapa ya? Rumusnya C-nya 5. 2 kali 5, 10. Dikurang 2, hanya 8. Ya, sama dengan ini ya. Struktur yang mungkin atau isomernya ya. Isomernya. Pertama, nih yang mungkin ya. 1. Kita bikin dulu kerangka yang berbeda. 2. Tadi 5 ya, ini ya. Ini rangkap 3. Yang kedua. Ini berarti 4. Sini dia. Ini berarti kerangka ya. Isomer kerangka. Kemudian kalau misalnya saya tulis begini. Ini ya. Ini di sini. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? C ini mengikat berapa nih atau C mengikat atau C ini memiliki berapa ikatan kovalen? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nggak bisa. Nah, kemudian kita bikin lagi. Saya begini. Lagi ya. 5 ya. Apa bedanya? Ini sama ini. Berarti dia merupakan isomer posisi. Di sini rangkap pada posisi C1. Di sini rangkap pada posisi C-nya 2 ya. Jadi antara 1 dan 3 disebutlah dia isomer posisi. Karena posisi rangkapnya berbeda. Di sini pada C1, ini pada C2. Saya pikir untuk penamaan kamu bisa. Ya. Semoga bermanfaat, tentunya bermanfaat. Masa pandemi. Tetap di rumah. Tetap protokol kesehatan. Supaya kamu bisa menjalani aktivitas dengan baik. Terima kasih.